Potensi budidaya tanaman di Yogyakarta cukup menarik untuk disimak. Pengembangan budidaya tanaman di Yogyakarta menjadi agroindustri hingga agrowisata berkembang pesat beberapa waktu terakhir. Nah, episode kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat beberapa lokasi budidaya tanaman yang unik dan mungkin dapat menjadi inspirasi Anda di rumah. Bagi Anda yang hobi bercocok tanam, semoga liputan kali ini dapat menambah wawasan baru bagi Anda. Potensi budidaya tanaman di Yogyakarta cukup menarik untuk disimak. Pengembangan potensi tanaman menjadi agroindustri hingga agrowisata berkembang pesat belakangan ini. Nah, episode kali ini kami akan mengajak pemirsa melihat lebih dekat beberapa lokasi budidaya tanaman yang cukup unik dan mungkin dapat menginspirasi naluri bisnis pemirsa di rumah. Bagi Anda yang mempunyai hobi bercocok tanam, liputan berikut semoga menambah wawasan baru bagi pemirsa. Sepintas melihat penampakan fisik jambu ini, pemirsa pasti tergoda. Dengan warna merah cerah sedikit tua, serta bentuk menyerupai lonceng, varietas unggul jambu air dari Kabupaten Sleman ini menggoda lidah untuk dinikmati. Ya, jambu Dalhari merupakan produk unggulan wilayah Sleman dari sektor budidaya buah. Sentra produksi buah jambu Dalhari terdapat di Dusun Krasakan, Desa Jogoterto, Kecamatan Berbah, Sleman, Yogyakarta. Lihat saja, hampir mayoritas warga dusun ini menanam jambu Dalhari di pekarangan rumah dan di perkebunan. Jambu Dalhari memang cukup fenomenal. Dengan daging buah yang tebal dan rasa yang manis, jambu ini juga bertekstur renyah. Tidak heran jika pada masa panen sekitar bulan Juli sampai September, jambu ini laris diburu masyarakat. Tidak perlu repot, buah ini bisa dinikmati langsung tanpa harus dikupas atau bisa diolah menjadi rujak. Ketua Asosiasi Budidaya Jambu Dalhari, Misran, mengatakan sejarah jambu Dalhari bisa sampai di wilayah Dusun Krasakan dibawa oleh anggota Koramil bernama Dalhari sekitar tahun 90-an. Sejak itulah, nama jambu ini kemudian dikenal dengan nama jambu Dalhari. Dari hasil penelitian, belum diketahui asal jambu ini. Namun, setelah diruntut indukan pertama jambu ini berasal dari Dusun Krasakan ini. Mengetahui keistimewaan jambu jenis ini, selanjutnya warga Krasakan ikut menanam hingga akhirnya bisa banyak seperti saat ini. Untuk asal mula budidaya jambu air Dalhari ini berawal dari tanaman petan atau kelangenan pasren. Jadi untuk perindang di pekarangan. Jadi belum dinilai dari nilai ekonomisnya. Dengan perjalanan waktu tahun 2004 diadakan sekolah lapang pengendalian hama terpadu. Jadi ternyata di sana ada sekolah lapang palawija dengan jambu air Dalhari. Nah, kebetulan untuk jambu Dalhari ini dilirik juga dari Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, juga dari provinsi. Akhirnya berjalan program sekolah lapang dipandu, akhirnya ada nilai untuk karakter petani berubah, karena di sekolah lapang ini membuat petani itu berubah, jambu ini mau dibawa kemana. Nah, akhirnya perjalanan waktu tahun 2004 jambu Dalhari ini dilepas, produk lokal menjadi unggulan nasional, jadi dengan nama Dalhari. Misran menambahkan
tanaman jambu dalhari dapat diperbanyak dengan cangkok dan sambung pucuk. Melalui perawatan intensif, pohon jambu dalhari dapat mulai berbuah pada umur 3-4 tahun dengan total panen bisa mencapai 500 kg tiap pohon setiap musimnya. Pada saat panen seperti ini, jambu dalhari banyak dijual oleh warga di sepanjang jalan Dusun Kerasakan dengan harga jual Rp10.000 setiap kilonya. Bahkan warga luar wilayah Berbah banyak yang sengaja meluangkan waktu mengunjungi desa Kerasakan hanya untuk membeli jambu dalhari ini. Biasanya harganya berapa? 10, ada yang 15, yang besar 30. Tapi kualitasnya pakannya baik. Menyadari potensi yang tersimpan dari jambu dalhari, pemerintah Kabupaten Sleman terus mendorong budidaya tanaman ini melalui bantuan pemasaran hingga pendampingan melalui pelatihan-pelatihan untuk menghasilkan jambu dalhari yang berkualitas bagus. Bahkan Pemkab Sleman pun bertekad menjadikan varietas ini sebagai produk unggulan kedua di Sleman setelah salak pondok. Desa ini menjadi terkenal karena produk bisa seperti ini dengan nilai super. Jadi grade-nya sudah ada standar operasional prosedur budidaya jambu air dalhari atau SOP GAP-nya sudah ada, sudah jalan. Terus dapat sertifikat Prima 3. Dalam arti ini sudah dapat sertifikat untuk aman dikonsumsi. Jadi nilai yang dinilai ini amannya proses budidayanya, bukan buahnya, sehingga menjadikan buah kualitas ini karena ada proses-proses tertentu yang harus dilalui petani sehingga dia mendapat penghasilan untuk rata-rata dari harga 2000 tahun 2004 menjadi 4000, kisaran harga tiap tahun naik 6000, 8000, sekarang menjadi 15000 itu harga dari petani. Kalau harga jual itu di atas 25000. Nah, pemirsa, ini dia jambu dalhari yang rencananya akan dijadikan ikon buah di Sleman setelah salak pondok. Berbeda dengan jambu air lainnya, jambu dalhari ini memiliki rasa yang manis, segar, dan berdaging tebal.